Hari ini, puluhan ribu garda Al-Khairat menyatakan halal darahnya Fuad Pleret untuk Al-Khairat. Pertanyaannya adalah, apakah benar Al-Khairat ini terkait atau terafiliasi dengan kelompok-kelompok Islam radikalis? Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Ada sebuah media online yang menarasikan sebuah kalimat yang ini sebetulnya sudah lama sekali tidak pernah terdengar, mati suri. Ibaratnya sudah ditumpuk dengan berbagai macam konten-konten atau video-video atau tulisan-tulisan yang ada selama ini di sosial media. Tapi hari ini narasi itu muncul lagi. Media online ini memunculkan narasi ini dengan bertajuk Perang Melawan Gus Fuad Pleret. Ini terkait dengan narasi-narasi yang diucapkan oleh Gus Fuad Pleret terkait dengan guru tua Palu, Sulawesi Tengah. Nah, narasi ini apa kaitannya dengan ormas-ormas radikalis yang juga selama ini sudah tidak pernah terdengar lagi gerakannya? Paling hanya area-area kecil saja. Nah, apakah narasi yang diposting oleh sebuah media online ini akhirnya publik menduga-duga, akhirnya publik menerka-nerka, bahkan mencocologi, dan akhirnya membuat kesimpulan? Itu terserah Anda, bagaimana Anda menyimpulkan. Apakah Al-Khairat ini diduga terkait dengan ormas-ormas radikalis? Mari kita bahas. Media online ini mengangkat satu tulisan isu lah, yang katanya perang dengan Gus Fuad Pleret. Dan apa yang ditulis oleh media online ini seperti yang dinyatakan oleh Ketua Garda Al-Khairat. Coba kita simak bagaimana narasinya. Hari ini, puluhan ribu Garda Al-Khairat menyatakan halal darahnya Fuad Pleret untuk Al-Khairat kepada Presiden Prabowo Subianto, bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau kita cermati halal darahnya, ini kan sudah lama sekali tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita baca, atau ya sebuah meme, sebuah video yang warawiri di sosial media selama polemik nasab ini berlangsung kurang lebih 3 tahun. Tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat. Tapi kenapa hari ini muncul tiba-tiba kalimat halal darahnya ini? Dan ini juga langsung ke Gus Fuad Pleret. Kalau kita tengok lagi ke belakang, yang sering mungkin Anda dengar, Anda lihat dari pernyataan-pernyataan kelompok-kelompok Islam radikalis, ini kan jelas-jelas yang itu merupakan doktrin dari mereka, Islam-Islam radikalis ini, yang menjadi doktrin kuat dan dipublish ke masyarakat. Anda ingat pastilah. Coba kita tengok ke belakang. Dan kalimat halal darahnya ini kan ramai sekali ketika di zamannya Gus Islah Bahrawi ketika memerangi kelompok-kelompok ekstremis ini. Nah, sekali lagi silahkan Anda berkesimpulan. Dan pertanyaannya adalah, apakah benar Al-Khairat ini terkait atau terafiliasi dengan kelompok-kelompok Islam radikalis? Ini sebuah pertanyaan yang memang terus kita gali dan terus kita telusuri, apakah ada kebenarannya. Nah, mari kita simak tulisan yang itu merupakan referensi buat pengetahuan kita.
bagaimana kalimat yang menjadi doktrin Islam radikalis ini yang terus-menerus dulu dibombardir di sosial media mengenai halal darahnya. Kita simak. Pernyataan ini menyentuh isu serius dalam konteks radikalis berbasis agama mengenai halal darahnya tadi di Indonesia. Frase seperti halal darahnya adalah bagian dari narasi ekstrim yang tidak diajarkan dalam Islam moderat, namun digunakan oleh kelompok radikal untuk menghalalkan kekerasan terhadap pihak yang mereka anggap kafir, murtad, dan musuh agama. Nah, berikut ini ada beberapa Islam radikalis di Indonesia yang pernah terdeteksi atau tercatat dalam laporan resmi menggunakan atau menyebarkan doktrin kekerasan seperti halal darahnya. Yang pertama, Jamaah Islamiyah atau JI. Doktrin pernah menganut takfir atau menganggap muslim lain murtad dan menyasar target yang dianggap togut atau pemerintah kafir. Kegiatan bom Bali 123, bom JW Marriott, dan beberapa penyerangan pos polisi. Status organisasi terlarang dan ditetapkan sebagai kelompok bla bla bla. Tidak saya sebut karena ini nanti akan melanggar panduan komunitas di YouTube ya. Anda baca sendiri. Yang kedua, JAD atau Jamaah Ansarut Daulah. Afiliasi ISIS. Doktrin menghalalkan darah aparat, polisi, bahkan sesama muslim yang dianggap mendukung sistem kufur. Kegiatan bom Surabaya 2018 yang melibatkan anak-anak, penikaman polisi, dan penyerangan gereja. Yang ketiga, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, praksi radikal. Beberapa anggota radikal MMI dikenal memiliki pemahaman garis keras. Dugaan ada yang menggunakan istilah murtad karena demokrasi, lalu menyatakan halal darahnya. Yang keempat, EPI atau Front Pembela Islam, praksi ekstrim. Catatan, tidak semua anggota EPI radikal, namun beberapa ex-anggota dan tokoh simpatisannya terekam dalam rekaman publik yang menyatakan kalau menghina Nabi halal darahnya. Pernyataan ini muncul dalam konteks reaksi terhadap penistaan agama dan kadang ditujukan kepada siapapun yang dianggap menghina Islam, termasuk tokoh-tokoh minoritas atau tokoh Islam non-arus utama. Kemudian yang kelima, Ansarut Tauhid atau JAT, didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir, tokoh sentral jaringan teror. Ajaran mereka memuat doktrin kekerasan terhadap musuh agama, bahkan sesama muslim yang dianggap pengkhianat. Beberapa publikasi internal mereka memuat istilah darah togut halal. Catatan penting, kalimat halal darahnya bukan bagian dari ajaran Islam arus utama. Ini adalah frase yang dimanipulasi secara ideologis oleh kelompok ekstrim untuk melegitimasi pembunuhan atau kekerasan. Nah, berikutnya, seperti yang Anda sudah lihat di video di channelnya Gus Potret Channel, yang sudah memposting bagaimana kemarin itu ada sebuah ormas yang menamakan diri adalah Front Jihad Islam, yang jumlahnya cuman segelintir orang yang dikabarkan atau dibesar-besarkan oleh media mainstream ini ribuan orang yang datang ke pondok pesantren Gus Potret, tapi ternyata cuman ya berapa ekor. Nah, kalau kita melihat kelompok ini, Front Jihad Islam ini apakah kelompok non-teroris tapi pernah memakai narasi halal darahnya? Nah, beberapa individu dari kelompok garis keras yang tidak ditetapkan sebagai bla 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 secara hukum seperti FJI, Front Jihad Islam, Laskar Jihad, dulunya aktif di Ambon, kemudian Forum Umat Islam atau FUI, pernah merekam memakai narasi yang mirip dalam bentuk ancaman terhadap pihak yang dianggap musuh Islam. Namun, penggunaan frase eksplisit halal darahnya ini umumnya dari kelompok yang sudah terafiliasi jaringan bla 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 global seperti JI dan JAD.
silahkan Anda menyimpulkan sendiri dari keterangan-keterangan yang saya sebut tadi, apakah Al-Khairat yang menarasikan yang langsung diucapkan oleh Jenderal Garda Terdepan Al-Khairat yang kemudian diposting oleh media lokal tadi dengan kalimat halal darahnya yang ditujukan kepada Gus Fuad Kleret, apakah terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi? Silahkan Anda berkesimpulan. Kalau kita pelajari pola, konsep, strategi setelah klan Balawi ini mengalami kekalahan perang argumentasi selama kurang lebih 3 tahun ini, kalah perang argumentasi di sosial media, ini banyak dugaan dari para tokoh-tokoh tertentu yang sempat saya wawancarai, tapi mohon maaf tidak bisa kita unggah di sini. Saya sampaikan intinya saja, bahwa dari kekalahan klan Balawi perang argumentasi ini, ada dugaan Balawi sudah kehilangan otoritasnya. Balawi sudah porak-poranda hilang kepercayaan masyarakat. Yang Anda tahu sendirilah, selama kurun waktu setahun ini kan sudah sepi sekali. Mereka melakukan seperti haul, seperti pengajian yang tadinya dihadiri oleh ribuan jamaah, tapi hari ini sepi, sunyi, seperti kuburan palsu yang terus dibongkar dan dibongkar. Nah, dari kekalahan perang ini, akhirnya para tokoh-tokoh yang tadi saya wawancara ini mempunyai satu ilustrasi, tapi memang belum terverifikasi. Ini hanya satu indikasi saja. Apakah mungkin Balawi ini kemudian berkonsolidasi dengan kelompok-kelompok Islam radikalis ini? Buktinya mana? Nah, ini ada juga jejak detail yang jelas-jelas. Anda bisa lihat bagaimana Rizik Syihab pernah satu frame dengan ketua HTI. Bahwa Hizbut Tahrir merupakan ormas Islam yang menjadi korban kriminalisasi, bahkan korban terorisasi. Di mana Hizbut Tahrir dengan konsep khilafahnya difitnah, ingin melakukan subversif, difitnah ingin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan negara. Itu semua fitnah. Mentang-mentang mereka didukung BBNPT, iya. Mentang-mentang didukung sama Salep 88, iya. Dipikir kita takut sama Salep 88, ya. Belum lagi jejak digital yang lain yang mengatakan bahwa Rizik Syihab itu mendukung penuh tentang khilafah dan bahkan melegitimasi ISIS yang itu kelompok-kelompok yang sangat-sangat membahayakan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, berikutnya peristiwa-peristiwa fakta yang terjadi setelah Rizik Syihab ini menyatakan perang dan membuat satir, menyebut jenderal monyet, menyebut ormas monyet, dan seterusnya. Terjadilah persekusi di Karanganyar, di Klaten. Tapi modusnya berbeda. Yang mempersekusi Mbah Mono di Karanganyar itu tidak menyatakan dari FPI. Sama juga yang menyerang atau mempersekusi Mbah Mufid itu tidak juga menyatakan FPI. Tapi ketika dimediasi yang disaksikan oleh Kapolres dan perangkat Tripika di sana, di Karanganyar maupun di Klaten, kenapa yang nongol ormas FPI? Ini kan menjadi pertanyaan akhirnya. Kedua, apakah benar di dalam perjuangan ini, saya kira juga wajar lah kalau banyak penyusup yang masuk. Tapi kita tidak tanggap, tidak mengerti. Kita hanya melihat yang ada saja.
bisa diduga dan sangat-sangat terdeteksi dan ada indikasi kuat bahwa Ba'alawi itu sudah berkonsolidasi dengan ormas-ormas radikal ini yang melakukan gerakan di bawah atau melakukan persekusi. Nah, yang disasar ini baik itu di Karanganyar maupun di Klaten, apakah memang sudah dikondisikan atau dikonfirmasi dulu korbannya ini? Saya tidak menyebutkan loh bahwa Mbah Mono ini ya terafiliasi dengan EPI. Saya tidak menyebutkan seperti itu. Bahkan Mbah Mufid pun saya tidak menyebutkan sudah terafiliasi dengan EPI. Tidak. Tapi kalau kita lihat faktanya, digeruduk dengan teriak-teriak dulu menantang Rizik Syihab, tapi begitu dimediasi yang nongol EPI, tapi yang mempersekusi bukan EPI. Dan endingnya selalu halal bihalal, saling memaafkan. Saya kira cukup sekian aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.